Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat berjumpa anak-anak Bapak sekalian kelas 5B. Untuk pelajaran kali ini Bapak buatkan sebuah video karena ada penjelasan Bapak tentang pelajaran matematika. Nah, jadi kita belajar matematika, pelajaran matematika pertama kalian di kelas 5B, jadi melalui video. Jadi mohon maaf nih Bapak gaya-gayaan seperti ini, gaya YouTuber lah. Nah, tapi intinya Bapak ingin menyampaikan pelajaran. Nah, pelajaran kita tentang yang pertama ini penjumlahan pecahan, ya kan. Nah, tapi Bapak kenalkan dulu tentang pecahan kepada kalian, sekedar mengingatkan kembali, mungkin di kelas 4 pernah diajarkan oleh gurunya. Nah, kita ulang kembali di kelas 5 inilah. Nah, jadi kita yang pelajaran kita adalah penjumlahan pecahan. Nah, ini nanti materinya juga akan nanti Bapak berikan juga di WA Group, itu teks materinya seperti yang biasanya pelajaran sebelumnya. Jadi tapi Bapak jelaskan juga di sini, mudah-mudahan ini bisa mempermudah kalian memahami tentang penjumlahan pecahan. Pertama-tama Bapak sampaikan dulu tentang pecahan itu sendiri ya. Nah, pecahan kalau kita lihat dari katanya pecahan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bahasa dasarnya adalah pecah. Pecah, ya kan? Kalian bisa membayangkan sebuah piring. Nah, sebuah piring misalnya, ya kan, yang terjatuh ke lantai, maka tentunya biasa terjadi kejadian yaitu pecah, ya kan? Nah, pecahan itu akan bisa apa jar kita tuh kalau dalam bahasa Banjar itu buat rapai, jadi terhambur ke sana kemari, beling-beling apa pecahan kacanya itu. Nah, jadi kalau kita misalnya pecahnya saja karena misalnya terpukul atau jatuhnya tidak jauh, maka mungkin ada retak-retak seperti ini. Nah, mungkin seperti ini terjadi retak-retaknya. Nah, misalnya terbagi 1, 2, 3, 4. Nah, ada retakan 4 buah retakan, misalnya retakan pertama, retakan kedua, retakan ketiga, dan retak keempat. Nah, ini kalau kita pisah-pisahkan ya kan akan menjadi bagian-bagian tersendiri, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Nah, jadi ya memang kenyataannya pecahan pelajaran kita tentang pecahan ini memang berasal memang ada sebuah benda yang pecah. Nah, bahasa pecah itu, pecahan ini bisa di istilah dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bisa disebut lagi dengan istilah bagian. Nah, bagian, ya kan, bagian yang terpisah. Yang seperti ini kan menjadi terpisah, asalnya kan satu piring, maka menjadi beberapa pecahan piring. Nah, jadi istilah pecahan itu sama dengan bagian, ya kan? Nah, bagian, ya kan? Nah, oke. Nah, misalnya Bapak hapus dulu, Bapak contohkan yang mungkin lebih mudah kalian pahami. Nah, misalnya kalau kalian ingat kan, mungkin pernah makan kue yang namanya kue terang bulan di pasar kita beli, ya kan. Atau ada satu lagi itu kalau kue terang bulan umumnya rasanya manis, dan ada yang asin, misalnya martabak, ya kan. Nah, martabak telur misalnya. Ini mohon maaf sekali lagi kalau ada yang belum pernah merasakan. Bapak hanya mencontohkan seperti itu. Yang penting kalian lihat di sini apa namanya contoh yang Bapak tuliskan di papan tulis ini, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini juga jelas, ya kan. Nah, oke, misalnya kita sebuah terang bulan dulu. Nah, bentuknya kan bundar seperti ini kan kalau kalian kita beli, ya kan. Nah, maka nanti pamannya itu misalnya akan membagi seperti ini. Nah, pertama dulu, ya kan. Nah, pamannya akan membagi seperti ini. Ini kan terlihat ada 2 bagian. Ini bagian pertama dan ini yang bagian kedua, ya kan. Nah, ini pembagian seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini disebut satu bagian, ini satu bagian. Nah, kita lebih lagi sebut satu bagian. Kalau yang kita lihat sini Bapak arsir, ya kan, Bapak tandai, ya kan. Nah,
apa, pisahkan ya kan, supaya berbeda dengan sebelahnya, padahal jumlahnya kan ya kita anggap sama. Tidak ada sih yang persis kalau kue misalnya dibagi seperti ini, persis sama sekali jumlahnya di sini dengan di sini ya kan. Ini kira-kira adilnya seperti itu kan kalau potong 2, nah ini sini satu bagian, sini satu bagian ya kan. Satu bagian di sini adalah dari 2 bagian yang sudah dipotong ya kan. Terang bulan yang satu 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 buah tadi, satu biji tadi yang diangkat dari loyang, itu bentuknya kan seperti ini kalau kita lihat dari atas kan. Nah, kita bagi 2, maka ini akan terbagi 2, iya kan? Nah, terbagi 2. Jadi ini satu bagian dari 2 bagian keduanya dan ini satu bagian dari 2 bagian, ya kan? Nah, kalau kita makan di sini satu, misalnya kalian makan satu kan, nah tersisa sebagian lagi. Nah, karena sebagian tadi sudah dimakan, tersisa sebagian lagi. Nah, ini disebut sebagai kalau dalam penulisan bilangan pecahan ditulis seperti ini, satu yang berarsir ya. Nah, yang diarsir itu maka ditulis sebagai satu bagian satu dari 2 bagian. Nah, satu dari 2 potong terang bulan. Nah, ini maksudnya lah. Nah, seperti itu. Sama juga demikian. Yang ini pun ini, kalau ini misalnya kita anggap tadi yang kita makan, kita sudah memakan satu dari 2 bagian. Satu dari 2 bagian keduanya, 2 potong ini. Nah, 2 potong terang bulan nih. Ya sisanya berapa? Yang ini, ya kan sisa yang tersisa adalah satu, nah lah, satu dari 2 potong, nah, terang bulan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ke videonya nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasan Bapak ini. Nah, enaknya kalau video kan bisa diulang, bisa diulang sendiri agar kalian bisa memahami apa yang bagian mana yang kurang jelasnya tadi. Jadi kalau kurang jelas juga nanti ditanyakan ya di lewat chat WA ya, oke. Nah, jadi seperti itulah. Nah, misalnya lagi Bapak hapus lagi ya kan. Nah, Bapak hapus lagi ya kan. Misalkan nah kalau terang bulan kan bentuknya kan persegi seperti ini ya kan. Nah, nah, kalau misalnya lah terang bulannya dibagi seperti ini lagi. Nah, ini berarti kita bagi 2. Jadi ini terang bulannya kita bagi 2. Terang bulannya kita bagi 2. Jadi yang pertama ini satu bagian, yang kedua 2 bagian, ya kan? Nah, jadi di sini sama nilainya. Yang di sini nilainya satu bagian dari 2 bagian kedua. Di sini nilainya satu bagian dari 2 bagian 2 potong, ya kan? Nah, bisa dipahami? Jadi terang bulan yang di sini kalau misalnya kita arsir ya kan seperti ini. Nah, ini nilainya disebut sebagai setengah atau 1/2. Di sini juga 1/2 atau bahasa kita sehari-hari sebut setengah ya kan. Setengahnya dari, nah ini kan satu bagian namanya satu terang bulan. Nah, dimasak paman dari loyang tadi kan. Nah, lalu diangkat, nah seperti ini, lalu dibagi 2 oleh pamannya, dipotong 2 begitu. Jadi maka sebelah sini menjadi satu dari 2 potong, di sini menjadi satu bagian dari 2 potong. Ya, maka disebut sebagai 1/2 atau setengah. Nah, itu perlu kalian pahami juga. Misal ini kan setengah ya kan. Nah, setengah di sini berarti ini disebut sebagai, nah, satu di sini disebut sebagai, nah, pembilang ya kan, pembilang. Nah, kemudian di bawahnya, angka yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, jadi supaya lebih memahami kalian, satu itu yang di atas, itu bilangan yang disebut sebagai pembilang, itu adalah yang kita maksud. Misalnya bagian di sini yang sudah kita makan, misalnya kayak yang kita Bapak berikan arsiran. Nah, itu yang dimaksud satu. Nah, penyebutnya yang di bawah itu adalah jumlah keseluruhan dari potongan itu. Nah, yang kita maksud yang diarsir berarti satu dari 2 potong seluruhnya. Nah, jadi pembilang itu adalah target yang dimaksud, apa namanya, potongan yang kita maksud, misalnya di sini misalnya. Nah, ini kan satu potong, di sini ada satu potong lagi, semuanya kan 2 potong. Nah, karena satu martabak tadi kita potong 2, jadi maka terdapatkan 2 potongan, ya kan? Nah, 2 potongan itu adalah disebut sebagai penyebut. Nah, sedangkan kita ambil satu, maka itu disebut sebagai
pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai kejelasan tentang pecahan ini Bapak gambarkan yang sama di sini. Nah, kita potongannya kita banyaki lagi. Nah, pamannya misalnya memotong seperti ini. Nah, maka kalian akan melihat ya kan, di sini ada 4 potong martabak tadi ya kan, 1, 2, 3, 4 ya kan, 1 potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini sudah bahwa penyebutkan di bagian keseluruhan potongan, penyebut itu berapa potong di sini semuanya? 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang kita ingin yang mana? Kalau misalnya kita ingin menyebut yang di sini. Nah, ini kan nilainya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1 dari 4 potong semuanya, 1 dari 4 potong semuanya, 1 dari 4 potong semuanya, 1 dari 4 potong semuanya. Setiap potongan ini kalau dalam penyebutan pecahan disebut nilainya 1/4, 1/4. Nah, jadi kalau kita menyebut yang diarsir maka disebut sebagai 1/4. Kalau kalau kita dua maksudnya biasanya yang diarsirnya adalah yang kita makan. Kita sudah makan ini 1/4. Kalau dua bagian ini maka kita sebut sebagai 2/4. Nah, kalau misalnya kita makan lagi satu bagian di sini, maka menjadi yang sudah kita makan berapa? 3/4. Nah, kalau kita makan semuanya berapa jadinya nilainya? 4/4 atau 4 dibagi 4 sama dengan 1 buah martabak. Nah, demikianlah. Jadi kalau 4/4, 4 kan dibagi 4, masih ingat pembagian? Nah, ya kan? Dan harus ulang lagi perkalian lah, pembagian tuh harus dilatih-latih sendiri di rumah. Karena perkalian pembagian, penjumlahan, pengurangan perkalian pembagian adalah kunci utama dalam kita berhitung matematika, ya kan, terutama untuk perkalian itu perkalian dari 1 sampai dengan perkalian 10 itu diharapkan sudah hafal, ya kan. Nah, sudah mahir. Nanti dalam penjumlahan pelajaran pecahan ini juga ada nanti perkalian pecahan, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya, Nak, ya. Nah, jadi misalnya kita ambil lagi bagian lain, kita contohkan mungkin ada sebuah roti ya kan. Nah, seperti ini kan roti yang dipanggang. Nah, bergunung-gunung seperti ini ya kan. Nah, misalnya ya kan. Nah, ini rotinya baru diangkat dari oven, masih panas ya kan. Nah, ya kan masih panas ya. Nah, ini kita lihat di sini sekat-sekatnya ini adalah bagiannya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, Bapak misalnya memotong sampai di sini. Nah, ingin Bapak misalnya anggaplah Bapak yang makan. Waduh, Bapak makannya banyak sekali ya kan. Nah, Bapak makan sebagian ini. Kan kita lihat di sini ada 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. Maka kita sudah menulisnya di dalam pecahan, maka itu disebut sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Maka penyebutnya disebut sebagai 5 sudah. Ada 5 potong. Nah, Bapak makan misalnya atau Bapak ambil, Bapak potong sampai di sini, maka Bapak memotong 3 bagian. Maka nilainya adalah 3/5. Maksudnya dari 3 potong dari 5 5 bagian, 3 bagian dari 5 bagian semuanya. Maksudnya ini nih, ya, roti kan. Nah, seperti itu kan ada kan bentuk roti seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi seperti itulah 5 di piring misalnya kan, nah, disajikan di piring. Jadi 3 Pak. Nah, sisanya berapa? Sisanya yang belum dimakan ada di sini. Ya, tetap pembilangnya ada 5 semuanya ya kan. Cuman yang tersisa berapa? 1, 2. Nah, jadi 2 bagian. Yang sudah dimakan, yang diarsir ini 3/5 nilainya. Kalau yang ini berapa? 2/5. Nah, semuanya ada 5 bagian, ya kan. Yang tersisa adalah 2/5, yang sudah dimakan adalah 3/5. Kan mengambilnya dari mana? 1, 2, 3, ya kan. 5 bagian. Nah, yang belum dimakan 1, 2, ya kan. Nah, berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Nah, jadi penyebut di sini istilah lainnya menggambarkan bahwa bagian-bagian yang ada pada suatu benda. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya tadi Bapak gambarkan lagi ya di sini. Nah, jadi videonya nanti diulang-ulang sekali lagi Bapak ingatkan. Nah, misalnya tadi itu terang bulan ya kan. Nah, terang bulannya dibagi seperti ini.
Nah, berarti nilainya seperempat, nilainya seperempat, nilainya seperempat, nilainya juga seperempat. Nah, misalnya lagi di sini Bapak gambarkan terang bulan seperti ini. Nah, oke. Saat kita potong-potong seperti ini, satu, dua, tiga. Nah, jadi seperti inilah. Nah, 4 bagian ya kan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini yang diarsir seperti ini misalnya. Nah, yang diarsir, kemudian di sini juga ada diarsir. Nah, nah, pertanyaannya, nah, berapa nilai pecahan eh, martabak? Ini martabak misalnya kan yang diarsir. Kita lihat semuanya berapa. Kita harus menulis dulu. Nah, kalau di sini kan nilainya kalau misalnya yang diarsir itu dua seperti ini, maka yang diarsir adalah 2/4. Nah, kalau yang ini misalnya kan, nah, yang ini, yang diarsir berapa nilainya? Kita hitung dulu semua bagiannya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka penyebutnya penyebutnya ini sudah bisa kita tulis adalah 8 ya kan. Nah, tinggal berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Berarti 4/8. Berapa yang tersisa masih? Adalah 1, 2, 3. Sama nilainya 4/8 juga ya kan. Kalau kita tambah lagi yang diarsir satu lagi, maka nilainya adalah bertambah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian yang diarsir. Nah, itu. Nah, jadi seperti itulah. Nah, artinya. Nah, untuk kalau misalnya kita menjumlahkan pecahan, nah ini Bapak hapus ya. Nah, Bapak hapus. Jadi videonya sekali lagi Bapak ingatkan untuk bisa diulang-ulang kalau kalian mainkan ya kan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ada misalnya ada penjumlahan pecahan misalnya di sini kita penjumlahan pecahan yang nah berpenyebut sama. Nah, jadi penyebutnya yang mana tadi kalau kita menyebutnya 1/2 penyebutnya yang ini. Nah, ya kan misalnya 1/4 penyebutnya yang ini ya kan. Nah, nama kan penyebut sama misalnya ada dua pecahan. Nah, contoh pecahan misalnya 2/5. Nah, misalnya ditambahlah 1/5. Nah, ini kan sama penyebutnya, ini 5 ini juga 5, maka berapa ini? Yang kita jumlahkan hanya bagian atasnya saja. Misalnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini karena sudah sama, maka tidak perlu lagi, maka 3/5. Nah, ini 3/5 ini seperti apa misalnya contohnya 3/5. Nah, misalkan di sini ada kotak misalnya ya kan. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 4 ya, 5 ya. Nah, 5. Nah, nilai 2/5 seperti ini. Nah, ini yang dimaksud 2/5 ya kan. Nah, kan ada 5 kotak, ada bagi 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, ini yang maksud nilai 2. Kalau di sini berapa 1/5? Ada juga misalnya kita gambarkan kotak sampai 5 bagian ya kan. Nah, 1, 2, 3 iya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil satu misalnya arsiran. Nah, inilah nilai per 5. Jadi 2/5 di sini ditambahkan 1/5 nilainya adalah 3/5. Maka kotaknya yang dihasilkan nanti adalah misalnya kita bikin lagi sini kotak 5. 1, 2, 3. Nah, 5 kan? Maka akan menjadi 3 arsiran. Nah, inilah nilai 3/5 yang asalnya 2/5 ditambah 1/5 bagian, 1/5. Nah, menjadi 3/5. Nah, tapi kalau kalian ini Bapak gambarkan supaya kalian bisa memahaminya lewat benda yang nyata ya kan. Nah, misalnya 2/5 tadi ya kan ditambah 1/5. Karena ini penyebutnya sudah sama-sama 5, maka ini tidak berubah, tulis saja langsung 5 ya kan. 2 tambah 1, 3. Nah, contoh lain lagi misalnya kan yang berpenyebut sama misalnya 2/4 ditambah 1/4 ya kan. Maka maka sama dengan, nah kita jelaskan di sini. Nah, ini karena sudah sama-sama penyebutnya sama-sama 4, maka tinggal jumlahkan di atasnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/4. Nah, seperti itulah. Nah, misalnya yang lain lagi contohnya. Contoh lain lagi ya kan. Nah, contoh lain lagi misalnya
berapa, 2/7 ditambah 5/7, ya kan. Nah, karena ini sudah sama 7 dengan 7, maka tetapkan saja 7, ya kan, 2 tambah 5, nah 7, berarti 7/7. 7/7 itu nilainya sama dengan 1, karena kenapa 7 dibagi 7 adalah 1. Misalnya lagi ada 1/6 ditambah 3/6. Nah, ini 3 lah. Nah, 3. Jadi karena ini sudah penyebutnya sama, maka disebut 6. 1 tambah 3, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4/6. Nah, kira-kira kalian ini mungkin bisa lah. Nah, mudah-mudahan. Nah, coba kalian berlatih, ya kan. Kalau berlatihan, nah ada berapa, misalnya 4 soal di sini. Coba jumlahkan. Misalnya 2/7 ditambah 4/7. Nah, sama dengan berapa? Kemudian yang kedua, 3/8. 3/8 ditambah 4/8 sama dengan berapa? Kemudian yang ketiga, nah, yang ketiga misalnya 3/9 ditambah 4/9. Nah, kemudian, nah yang keempat misalnya kan. Nah, sini misalnya 3/12 ditambah 6/12 sama dengan berapa, ya kan. Nah, yang pertama tadi lah 2/7 ditambah 4/7 sama dengan berapa, 3/8 ditambah 4/8 sama dengan berapa, 3/9 ditambah 4/9 sama dengan berapa. Kemudian yang keempat adalah 3/12 ditambah 6/12 sama dengan berapa. Nah, untuk lebih jelasnya videonya bisa sekali lagi Bapak bilang seperti itu untuk diulang-ulang, nah, sampai dengan latihan ini, oke. Nah, sampai sekian dulu lah penjelasan Bapak, nanti ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.